sibuk lu nggak ada lagi kerja? Udah, DC aja. Gak bakal nyesel. Emang mau ngapain? Ada. Lama gak? Bisa doang. Gede? Lu ngapain kok sih nyari hantu? Lu kalau ngomong jangan sembarangan. Gue mau ngajak lu kerja sama kok. Kerja sama apaan? Kalau jadi bandar, oke apa? Nggak jadi bandar sih, tapi gitu deh. Apaan? Kalau ngomong yang jelas dong. Lu kan pengurus keuangan laporan di sini kan. Ya terus? Jadi bisa lah minta tolong hapuskan palsuin dokumen di sini. Uga banget gue anjir. Kalau misalnya ketahuan gimana? Kita bakal kena tuh, Cak. Kita bakalan dikeluarin dari kantor ini. Ya gak bakal tahuan kalau lumayan aman. Nanti gua kasih duit deh. Lu dapat berapa persen? Nanti ada. Gede ya? Gede pasti. Gede. Sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada hari ini, Senin, 25 Maret 2025, dinyatakan dibuka untuk umum. Sidang ini akan membacakan putusan untuk perkara atas nama terdakwa 1, Muhammad Raihan Akbar, terdakwa 2, Rajwa Sabita Wijaksono, dan terdakwa 3, Muhammad Akbar Putranto, terkait dugaan kasus korupsi penggelapan dana pada PT Bank Mitra Rakyat. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Terdakwa 1, Muhammad Raihan Akbar, tempat tanggal lahir Jakarta 3 Februari 1993, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pasar Minggu, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta. Untuk terdakwa 2, Rajwa Sabita Wijaksono, tempat tanggal lahir Surabaya 12 Januari 1999, berumur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Depok, agama Protestan, pekerjaan pegawai swasta. Selanjutnya, terdakwa 3, Muhammad Akbar Putranto, tempat tanggal lahir Jakarta 14 Maret 1994, berumur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Bogor, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta. Apakah masing-masing identitas terdakwa sudah benar? Benar ya, Bu ya. Baiklah, untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, sebelumnya, apakah saudara Raihan akan didampingi oleh penasihat hukum? Iya yang mulia, saudara penasehat saya sudah hadir. Apakah benar saudara Rizka Rahmadiah yang duduk di sebelah kiri terdakwa adalah penasihat hukum yang saudara tunjuk? Benar Yang Mulia Majelis Hakim, saya adalah penasihat hukum yang ditunjuk untuk saudara terdakwa Raihan. Baik, jika demikian, silakan penasihat hukum untuk memperkenalkan diri kepada majelis hakim. Terima kasih Yang Mulia, saya Rizka Rahmadiah yang bertindak sebagai penasihat hukum saudara terdakwa Muhammad Raihan Akbar. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa dan pengacara silakan duduk kembali. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum silakan dibacakan dakwaannya. Baik, majelis hakim yang terhormat, terdakwa siap untuk mendengarkan pembacaan dakwaan. Dengan ini, kami akan membacakan surat dakwaan terhadap saudara Muhammad Raihan Akbar. Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2025 bertempat di PT Bank Mitra Rakyat telah melakukan tindak pidana korupsi dengan perbuatan melawan hukum, yaitu penggelapan dana serta pemalsuan laporan keuangan sehingga merugikan keuangan perusahaan sebesar 20 miliar. Sesuai dengan ketentuan pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
yang mengatur tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja atau profesi atau mendapatkan upah untuk itu, dan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat mengatur pemalsuan surat-surat penting termasuk laporan keuangan yang merupakan dokumen penting dengan maksud untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Baik, apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Baik, sebelum dilanjutkan untuk bacaan dakwaan terdakwa Rajwa Sabita Wicaksono, apakah saudara Rajwa akan didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia, saya sudah bersama pengacara saya. Apakah benar saudara Fauzia Aulia yang duduk di sebelah kanan terdakwa adalah pengacara yang saudara tunjuk? Benar yang mulia majelis hakim, saya pengacara yang ditunjuk oleh saudara terdakwa Rajwa Sabita Wicaksono. Baik, jika demikian silakan bagi pengacara pendamping untuk memperkenalkan diri kepada majelis hakim. Terima kasih yang mulia, saya Fauzia Aulia bertindak sebagai pengacara untuk saudara terdakwa Rajwa Sabita Wicaksono. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa dan pengacara silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum silakan dibacakan dakwaannya. Selanjutnya, saya selaku jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan terhadap saudara terdakwa Rajwa Sabita Wicaksono bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengancam terdakwa lainnya dalam perkara tindak pidana korupsi di PT Bank Mitra Rakyat, yaitu dengan menyatakan bahwa apabila dirinya tidak diberikan sejumlah uang sebagai bentuk uang tutup mulut, maka ia akan melaporkan keterlibatan para terdakwa lainnya kepada pihak berwajib. Tindakan terdakwa tersebut termasuk dalam upaya menghalangi proses hukum dan memperoleh keuntungan pribadi melalui pemerasan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Woi, siapa tuh? Keluar gak lu? Ya, ketahuan deh. Lu Sabita kan? Brengsek, mau lo apa? Hapus gak video yang tadi lo ambil? Kita bikin deal deh. Lu gila? Udah. Daripada kita kena masalah, lu mau apa? Kasih gue bagian dan video ini nggak apa. Mau lo berapa? 20%. Lu udah gila? Udah. 12% gimana? Siap. Baik, apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Dimengerti yang mulia. Baiklah, pada jaksa penuntut untuk segera membacakan dakwaan terakhir kepada saudara Muhammad Akbar Putranto. Selanjutnya, saya akan membacakan surat dakwaan terhadap saudara terdakwa Muhammad Akbar Putranto bahwa terdakwa dengan sengaja dan sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima sejumlah uang dari pihak tertentu sebagai bentuk imbalan atau kerjasama dalam suatu perbuatan melawan hukum atau sebagai uang tutup mulut agar terdakwa tidak memberikan informasi yang sebenarnya baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada publik terkait sesuatu tindak pidana yang sedang atau telah terjadi, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan bagian dari upaya menghilangi, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu proses penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Atau secara alternatif, terdakwa diduga telah menerima hadiah atau janji yang termasuk dalam pengertian gratifikasi yang
berhubung dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai dimaksud dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ayolah, gue kasih lu bagian 3%. Cuma data pemalsuan data transaksi doang kok. Gak mungkin lo dicurigain, lo kan orang kaya. Gue nggak mau, resikonya tinggi. Lo tau kan gue tuh orang yang paling percaya sama bos kita. Kalau seandainya lo gak mau ikutin mau gue bisa aja laporin ke polres sama ini kok. Gue tahu selama ini lo suka cabut-cabutan, suka ngasih kerjaan ke karyawan lo. Tinggal pikir saya aja sih, lo mau gue bocorin atau mau ikutin mau gue. Yuk. Baik, sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dalam sidang hari ini, tanggal 25 Maret tahun 2025 untuk kasus persidangan korupsi PT Bank Mitra Rakyat atas nama terdakwa Muhammad Raihan Akbar, Rajwa Sabita Wijaksono, dan Muhammad Akbar Putranto. Saudara JPU, apakah saksi sudah dipanggil? Yang mulia, saksi atas nama Bapak Feby sudah hadir dan siap untuk memberi keterangan. Apakah saksi sudah siap memberi keterangan? Siap yang mulia. Baik, silakan. Pada hari itu, saya sedang di kantin. Saya melihat Rajwa dan Akbar sedang mengobrol. Ketika saya sedang membeli makan, saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Dan saya mendengar percakapan mereka tentang ingin melakukan penggelapan dana di kantor. Setelah saya mendengar itu, saya langsung merekamnya dan saya menaruhnya di flash disk. Sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan pembelaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Silakan penasihat hukum untuk maju. Majelis Hakim yang mulia, dengan hormat kami mengajukan permohonan untuk menyerahkan pledoi tertulis. Karena adanya terdakwa Muhammad Raihan Akbar dan terdakwa Muhammad Akbar Putranto, kami telah menyusun satu berkas pledoi yang mencakup pembelaan atas kedua terdakwa tersebut. Karena argumen hukum dan dasar-dasar pembelaan kami memiliki kesamaan yang kuat. Selanjutnya saya akan menyampaikan pledoi untuk terdakwa kedua Rajwa Sabita Wijaksono. Baik, penasihat hukum, dokumen pembelaan ini akan kami terima dan akan kami pelajari lebih lanjut. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa, tanggal 8 April 2025 untuk agenda pembacaan kesimpulan hasil tuntutan. Yang mulia, dia belum ada di sini. Dalangnya belum ada di sini. Untuk saudara yang tadi berteriak, apakah bisa memberikan keterangan mengapa dan apa tujuan Anda dari berteriak? Baik Yang Mulia, saya meminta maaf atas kegaduhan yang saya perbuat, tapi saya memiliki bukti yang konkret bahwa dalangnya belum ada di ruangan ini. Apakah saudara bersedia untuk menjadi saksi tambahan dan dimintai keterangan lebih lanjut? Saya bersedia Yang Mulia. Baik, untuk JPU mohon dibantu untuk diurus. Dengan kasus ini, persidangan kasus korupsi PT Bank Mitra akan ditunda terlebih dahulu untuk penyelidikan lebih lanjut karena adanya kesaksian tidak terduga. Maka dari itu tuntutan untuk para pihak terdakwa akan kami tunda sampai proses persidangan berikutnya. Sidang perkara hari ini, tanggal 8 April 2025 tentang tindak pidana korupsi dibuka kembali setelah sebelumnya sempat tertunda. Pada sidang sebelumnya, kita telah memanggil beberapa saksi dan memeriksa beberapa bukti. Namun, karena ada penambahan terdakwa baru, kita perlu memulai proses persidangan dari awal lagi. Baik Yang Mulia, kami telah mempersiapkan dakwaan yang telah diperbarui dengan penambahan terdakwa baru. Kami mohon kesempatan untuk membacakan dakwaan tersebut. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk dibacakan dakwaannya. Baik, berikutnya, kami Jaksa Penuntut Umum akan membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Feby Excella Putri Dharma Wijaya
yang merupakan karyawan pada PT Bank Mitra Rakyat telah ikut membantu menutupi tindakan pidana penggelapan dana dan korupsi dengan menerima uang tutup mulut secara tidak sah sehingga menimbulkan kerugian keuangan bagi perusahaan. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon perkara ini diperiksa dan diputus sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk terdakwa, apakah Anda telah memahami dakwaan yang telah dibacakan? Paham Yang Mulia. Bit, lu serius ngelakuin hal ini? Bahaya, Bit. Udah lah, nggak usah. Apaan sih, Vip? Lu gak usah ikut campur. Lu ngapain, Bit? Ini uang, ini kartu isinya banyak. Gila, gua nggak mau ikut Lu pakai ini, lu diem. Gua nggak mau, Bit. Gua nggak Terima. mau ikutan hal kayak Sini. gini. Selanjutnya, saya selaku jaksa penuntut akan membacakan surat dakwaan terhadap saudara terdakwa bahwa terdakwa Garkano Jona Jatmiko selaku pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan di PT Bank Mitra Rakyat dengan sengaja, sadar dan terencana menguasai dan menyalahgunakan dana perusahaan atau instansi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, melakukan penggelapan dana dengan cara memanipulasi laporan keuangan, mengubah data pencatatan transaksi, serta menyembunyikan aliran dana sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Subsidiar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, melibatkan pihak lain namun terdakwa adalah pihak yang paling dominan, berperan sebagai pengendali utama serta pengambil keputusan dalam tindak pidana tersebut, sehingga dapat diterapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyertaan atau turut serta, pasal 56 KUHP tentang pembantuan bagi pihak lain yang terlibat, serta bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Bank Mitra Rakyat mengalami kerugian keuangan sebesar 20 miliar rupiah. 3. Baik, apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? 3. Mengerti Yang Mulia. 3. Baik, sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dalam sidang hari ini, tanggal 8 April 2025 untuk kasus persidangan korupsi PT Bank Mitra Rakyat atas nama terdakwa tambahan, saudara terdakwa utama Garkano Joana dan saudara terdakwa Vibi Excella. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saksi sudah dipanggil? Enggak. Yang Mulia, saksi atas nama Ibu Jihan sudah hadir dan siap untuk memberi keterangan. Silakan panggil saksi untuk masuk ke ruang sidang. Apakah saksi sudah siap memberikan keterangan? Siap Yang Mulia. Baik, silakan. Baik Yang Mulia, jadi pada saat kejadian saya sedang berada di ruang penyimpanan perusahaan. Saat itu bertepatan pula dengan keberadaan Raihan Akbar dan juga Garkano. Saya mendengar mereka sedang berdiskusi mengenai penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Saat mendengar hal itu, saya sontak merekam kejadian tersebut. Saya sebagai akuntan dalam perusahaan ini langsung mengecek beberapa hal yang sekiranya menjanggal. Dan benar saja, kejanggalan-kejanggalan tersebut saya temukan pada laporan keuangan di perusahaan ini. Buktinya sudah saya satukan dalam satu dokumen beserta rekaman suara dan saya berikan kepada pihak pengadilan. Baik, karena keterangan dan barang bukti yang diberikan sudah sesuai dengan data yang kami terima, maka dengan ini pengadilan akan membacakan tuntutan kepada terdakwa Garkano Jona Jatmiko dituntut selama 15 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo tentang tindak pidana korupsi, pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, dan pasal 56 KUHP. Terdakwa Vibi Excella Putri Dharma Wijaya menerima sejumlah uang sebagai uang tutup mulut
akan dituntut selama 4 tahun penjara berdasarkan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. 3. Sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan pembelaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Silakan penasihat hukum untuk maju. Majelis Hakim yang mulia, dengan hormat kami mengajukan permohonan untuk menyerahkan pledoi tertulis. Karena adanya terdakwa Garkano Jona, kami telah menyusun satu berkas pledoi yang mencakup pembelaan untuk kedua terdakwa tersebut. Karena argumen hukum dan dasar pembelaan kami memiliki kesamaan yang kuat. Baik, setelah mempertimbangkan pembuktian dari penuntut umum, pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan, menyatakan terdakwa Muhammad Rayhan Akbar, Rajwa Sabita Wicaksono, Muhammad Akbar Putranto, Garkano Johanna Jatmiko, Fibi Excella Putri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi dan penggelapan dana sebagaimana dalam dakwaan ke-1. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa Muhammad Akbar Rayhan dituntut 4 tahun penjara, Rajwa Sabita Wicaksono 6 tahun penjara, Muhammad Akbar Putranto 2 tahun penjara, Garkano Johanna Jatmiko 10 tahun penjara, dan Fibi Excella Putri 2 tahun penjara. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Saudara terdakwa, setelah mendengarkan putusan Majelis Hakim, apakah saudara memahami putusan yang telah dibacakan? Paham yang mulia. Baik, kami memberikan waktu selama 5 hari kerja kepada saudara terdakwa dan penasihat hukum untuk menyatakan sikap. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Majelis Hakim akan menutup sidang ini. Dan terdakwa berhak untuk menentukan sikap serta menggunakan hak hukumnya. Saudara terdakwa dan penasihat hukum mohon untuk menyampaikan sikap saudara dalam batas waktu yang ditentukan. 3. Sidang dinyatakan ditutup.